Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi AutoCAD. Oke, nanti saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi AutoCAD untuk membantu menggambarnya. Oke, ini saya sudah bukakan aplikasi AutoCAD. Yang saya pakai adalah AutoCAD 2012. Oke, ini tampilan depan atau tampilan umumnya untuk aplikasi AutoCAD seperti ini kurang lebih. Ini tidak saya rubah apa-apanya. Nah, sebelum kita menggambar, saya mau ngasih tahu dulu terkait dengan toolbar atau perintah-perintah apa saja yang biasanya kita gunakan di aplikasi AutoCAD. Nah, kalau kita untuk memasukkan perintah atau memasukkan input, itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan keyboard, kita ketik perintahnya apa, atau kita mengklik pada gambar toolbar ini. Kurang lebih seperti itu. Misal, saya mau gambar garis ya. Garis itu perintahnya kalau di keyboard line. Ini saya ketik di sini ada komen, ini line. Nah, sudah tinggal klik satu kali, kemudian arahkan kemana garisnya. Nah, ini ada dua ya, terkait dengan tracking. Ini ada ortho sama polar. Oke, saya klik yang polar on dulu. Nah, polar on ini terkait dengan radius atau derajat. Nih, mulai dari 0 sampai 360 putar satu kali. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau yang ortho ini tegak lurus, harus 90 derajat. Ini lurus ke sini, ini lurus ke atas, ini lurus ke belakang, atau ini ke bawah. Oke, ini untuk memudahkan saja ya. Nah, kemudian ada object snap. Object snap ini nanti berguna terkait dengan titik temunya, titik temu perintah yang akan kita masukkan. Jadi kalau misalnya endpoint ini di ujung, midpoint ini di tengah, center ini di tengah juga, kemudian nanti ada intersection, ada perpotongan, kuadran ini nanti terkait dengan radius, kemudian insertion ini nanti potongan ini di antara dua perpendikular, ini tegak lurus, tangan ini juga terkait dengan radius atau nanti jari-jari. Nah, ini yang biasanya saya aktifkan. Oke, kemudian tadi polar ya. Polar ini alangkah baiknya kita ambil yang paling sedikit, yaitu 5 derajat. Bisa 10 derajat, bisa 15, dan seterusnya. Atau mau menentukan sendiri juga bisa. Tinggal kita tambahkan new. Nah, saya biasanya paling sedikit atau paling detail, tinggal diaktifkan 5. Oke, sudah. Oke, saya kembali tadi. Kalau misalnya saya mau menggambarkan garis lurus ya, sepanjang 5 meter misalnya. L, sini sudah ada L, enter. Kemudian titik pertama di mana? Sekarang saya mau panjangnya 5 meter. Saya ketikkan di keyboard saya 5, enter. Nah, ini panjangnya nanti 5 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, ini garis pointer saya. Saya buatkan crosshair ya. Crosshairnya ini saya buat menyeluruh di sini untuk pengaturan crosshairnya. Ini di display. Nah, ini crosshair size. Kalau misalnya mau kalian merasa risih atau merasa kurang nyaman, bisa dikurangi misal 50. Enter. Nah, ini jadinya separuh seperti ini. Nah, kalau saya nyamannya menggunakan crosshair 100%. Oke, saya lanjutkan garis tadi. Ini sudah line-nya 5 meter. Tahu 5, nanti skalanya bisa diatur. Oke, itu terkait dengan gambar garis tadi ya. Nah, input penginputan. Atau juga kalian mau menggunakan toolbar ya. Toolbarnya di sini. Nah, ini line. Nah, ini ada macam-macam line-nya. Ada yang line biasa, kemudian ada construction line, kemudian ada polyline. Nah, ini bedanya coba dicoba satu-satu nanti.
Kalau construction ini garisnya sepanjang, garis bantu kita anggap sepanjang garis. Nih, nah, ini mau ukurannya seberapa pun construction line pasti akan ada. Ini kita anggap sebagai garis bantu. Oke, kalau polyline, nah ini garis yang bersambung. Misal sini satu kali ketik, oke sekali, sudah sampai sini sudah. Nah, ini garisnya satu kesatuan. Jadi kalau misalnya saya klik satu, ini jadi semua. Kalau bedanya sama line, coba saya gambar lagi. Nah, ini garisnya akan satu-satu. Sini satu, di sini satu, di sini satu. Gitu. Nah, itu terkait dengan cara menginput tadi ya di gambar. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau ini di copy ya. Di copy bisa kita tulis perintahnya CO. Nah, ini copy. Kita ambil satu garis titik acuan di endpoint sini, kemudian kita copy, mau copy-nya kemana. Tinggal klik, sudah. Ini sudah tercopy. Tahu mau ngopi ini juga bisa, copy, enter, objeknya dipilih, enter, kemudian kita copy titiknya kemana, enter. Sudah. Itu cara mengopi menggunakan keyboard atau melakukan perintah menggunakan keyboard. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau ngopi menggunakan toolbar. Sini ada toolbarnya. Ini copy. Tinggal diklik, kemudian objek mana yang mau dipindah. Misalnya ini, sudah diklik semua. Enter satu kali, kemudian pilih mau di mana, di endpoint sini, kemudian kita copy ke bawah misalnya. Enter, enter. Sudah. Itu dua cara. Jadi ada keyboard, ada pakai toolbar. Nah, komennya bisa kita lihat di sini semua. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu sudah. Kemudian sorry, saya kembali ke hapus. Nah, ini untuk memilih objek ya. Ada dua cara untuk memilih objek. Ada yang dari klik kiri ke kanan, kemudian ada dari kanan ke kiri. Nah, ini bedanya di mana? Coba kita coba ya ini ya. Bentar, saya regeneratif dulu. Nah, ini yang saya coba sekarang dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan mouse. Oh ya, saya lupa tadi. Untuk inputnya, kita harus menggunakan keyboard, kemudian mouse. Nah, mouse ini harus bisa semua ya. Maksud saya bisa semua. Klik kirinya bisa, klik kanannya bisa, kemudian klik trackball atau klik di tengah ini harus bisa. Gunanya untuk apa? Nah, ini untuk ini. Kalau mau zoom out, ini tinggal di trackballnya kita putar ke dalam atau ke luar. Nah, ini untuk mau zoom ini. Tapi kalau kita untuk memindah, kita harus menggunakan klik tengah. Klik tengah misalnya seperti ini maksud saya. Nah, nih ke sini. Kalau mau ngedrag, nggak bisa kita pakai klik kiri. Jadi menggunakan klik tengah di sini. Nah, klik tengah di sini. Nih, kalau ini klik tengah ini. Klik tengah ditahan, habis itu kita pindah. Kalau kita menggunakan klik kiri, hasilnya akan seperti ini. Nah, bedanya apa klik kiri sama klik kanan? Coba kita coba ya. Sekarang objek ini misalnya yang di sini. Kita klik kiri, kemudian warnanya akan tertampil biru, kemudian kita pilih objek mana. Nah, ini tidak bisa dipilih. Harus keseluruhan, baru bisa dipilih. Coba sekarang ini. Nah, ini juga tidak bisa dipilih. Ini juga tidak bisa dipilih. Harus keseluruhan. Beda sama klik kanan, dari kanan ke kiri. Misal nih, saya dari kanan ke kiri sekarang. Warnanya warna hijau sekarang. Nih, saya cuma ngambil ini sama ini ternyata. Atau kalau misalnya saya mau ngambil garis ini saja, tinggal saya pilih dari kiri ke kanan. Sudah, yang saya ambil cuma garis ini. Atau yang saya pilih cuma garis ini. Oke, saya ulangi ya. Kalau misalnya kita mau ambil dari kiri ke kanan, ini tidak bisa kalau objeknya tidak diblok semua. Ini kan karena satu kesatuan polyline. Kecuali kalau misalnya garisnya sendiri-sendiri dari sini ke sini bisa kita ambil. Jadi kita hanya ngambil garis ini, bukan garis ini dan garis ini. Sekarang kalau misalnya dari kanan ke kiri, cuman
gini aja sudah kepilih. Ini juga sudah kepilih. Kalau misalnya kita dua-duanya di sini, garis ini sama ini akan kepilih. Nah, itu cara penginputan. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk objek penggambaran. Oke, gambar bangunan itu paling tidak ada objek segitiga, kemudian kotak, ada bundar, kemudian kalau memang ada persegi, bisa. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya itu? Ada dua cara tadi ya. Yang pertama menggunakan keyboard, yang kedua menggunakan perintah. Saya menggunakan keyboard terlebih dahulu ya. Sekarang coba kita mau menggambarkan garis bangun atau gambar segitiga. Segitiga itu di sini perintahnya poligon. Untuk segitiga itu poligon. Nah, tinggal nanti kita atur jumlah sisinya ada berapa di sini. Polygon, enter number of side. Jumlah sisinya ada berapa? Kalau misalnya di sini 4, hasilnya akan seperti ini. 4, enter. Hasilnya edge atau dari dalam atau dari luar. Dari dalam, I. Nah, sisinya ada 4. Ini misal saya ukur jadi 3. Oke. Coba sekarang dicek. Coba DLI. Ini jadi 4. Itu dari inner. Coba yang sekarang dari outer. 4 sudah, edge. Kemudian C. Nah, C. Ini separuhnya sini ya. Ini bisa terlihat ya, dari dalam apa dari pojok. Ini berarti kalau misalnya saya mau 3, ukurannya 3, berarti ini 1,5. 1,5. Sini komanya titik ya. Nah, sekarang kita ukur. 3. Oke. Tadi segitiga ya. Polygon, enter. Kemudian sisinya kita rubah jadi 3. Ketik di keyboard 3, enter. Kemudian kita pilih satu titik dulu, titik. Habis itu mau di dalam atau di luar, diagonal atau dari tengah-tengah ya. Saya mau ngambilnya dari C, dari garis tengahnya, Oke, C. Sekarang tinggal ditarik. Kalau misalnya mau 3 berarti di sini 1,5. Oke, coba kita cek apakah betul 3,5. Oke, ternyata lebih ya. Oke, coba yang satunya lagi. Polygon. Sisinya 3, dipilih C. Sorry, saya ulangi. Polygon 3, klik, kemudian I. Enter. Ini jadi 1,5. Satu berapa ini tadi? Lebih besar. 25 ini. Saya ulangi, polygon, enter, 3, klik salah satu, kemudian I, kemudian saya tulis 1,5. Nah, ini udah kayaknya. Saya ukur, oke, 2,5 ini. Oke, itu segitiga. Ini saya hapus. Sudah terukur. Nah, ini yang belum saya jelaskan tadi terkait dengan ukurannya ya. Nah, di sini ada toolbar layer. Layer ini nanti berkaitan dengan jenis garis yang akan kita gambarkan. Misal sekarang saya tambahkan baru, jangan pakai define. Pakai 0 ini tambahkan baru. Kita beri nama as. As itu warnanya merah misalnya. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi dimension atau ukuran. Oke, sudah.
warna ukuran misalnya jadi warna biru. Oke, sudah. Ini saya kembalikan ke sini. Ini namanya layers. Ini harusnya ditentukan di awal. Nah, saya mau gambar as dulu. As dari segitiga tadi, poligon 3. Inner, kemudian ini 1,5. Sudah, radiusnya 1,5. 25. Nah, ini tinggal kalau memang ini dimension dirubah ke sini di dimension. Jadi warnanya sudah dibeda-bedakan berdasarkan layers. Jadi kita gambarnya sekalian. Tinggal menentukan nanti layers mana yang mau dipakai. Oke, kemudian mungkin saya tambahkan lagi. Ini arsiran. Siran warnanya abu-abu misalnya. Oke, udah. Oke. Nah, kemudian dimension. Dimension ini, pengukuran ini, toolbarnya ada di sini. Ini ada dimension linear, kemudian ada yang align, kemudian ada yang arc, kemudian ada yang berdasarkan ordinat. Kalau misalnya nanti segitiga, lingkaran, radius, bisa pakai jogget, kemudian bisa pakai diameter, atau pakai angular. Kurang lebih gitu. Nah, ini ditaruh di sini toolbarnya. Sekarang saya mau dimension yang bagian linear atau garis lurus. Sini. Udah ketemu 251. Saya tentukan dulu ukuran. Ini saya hapus. Oke. Kemudian kalau misalnya sisi yang di samping, karena ini tidak tegak lurus atau miring, makanya menggunakan align. Align ini kurang lebih gambarnya, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Nah, jadi bagian yang sisi miring. Create a linear dimension. Create a linear dimension that align with the origin point of the extension line. Oke, sekarang kita coba. Segitiga ini, kemudian di sini. Nah, ini nanti akan berbeda hasilnya kalau misalnya kita ambil yang pakai linear. Linear dia harus tegak lurus. Kita ambil di sini juga misalnya, tetap di sini, dia akan tegak lurus. Tingginya 2,25. Jadi bedanya di situ, linear sama di. Nah, kalau cara cepat itu menggunakan DLI. DLI adalah untuk mengukur menggunakan linear ini. DLI. Enter, klik satu poin, kemudian poin mana yang ujungnya mau diukur. Dah. Itu cara cepat. Tapi ini bisanya cuma yang linear. Kalau yang garis miring nggak bisa. Kalau kita yang miring garis miring ini harus menggunakan align ini. Saya coba lagi di sini satu, kemudian di sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu. Oke, itu terkait dengan penggambarannya sudah ya. Sudah penggambarannya tadi, dimension sudah, layer sudah. Kemudian mau dimodifikasi lagi misalnya. Kita klik objeknya sini. Saya mau tebalnya lebih tebal dari yang lain. Nah, tentukan dulu ukurannya 0,3 atau 0,5 sehingga nanti pada saat di print gambarnya akan lebih beda atau lebih hidup. Nah, ini sudah 0,5, tapi kok belum tertampil. Ini belum diaktifkan. Yang diaktifkan adalah sini, show atau hide line weight. Kita klik, nah ini akan berubah tebalnya. Kalau misalnya mau 0,3, sudah 0,3. Atau kita mau ngaturnya di sini, bisa. Ini ada line weight-nya di sini. Nah, ini tinggal dari sini bisa kita rubah. Sini. Kita juga mau merubah tipe garisnya atau line type. Ini continuous kalau di sini. Continuous solid line. Jadi garisnya garis lurus tanpa putus-putus misalnya. Nah, sebenarnya di sini bisa kita tentukan order di sini. Misal saya klik dulu, kemudian order, kemudian load. Nah, di sini ada garis putus-putus, kemudian dash spasi, ini ada gambar
Nah, ini ada gambar. Oke, saya misalnya mau ngambil yang cut ini aja. Oke, dengan garis putus-putus titik-titik 3. Oke, misalnya. Dah ini. Oke, tinggal diklik oke. Nih, tinggal kita ganti. Kok tidak terlihat? Berarti ya tidak terlihat karena skala sekarang. Skalanya, nah di sini. Skalanya coba kita rubah menjadi 0,5. Oke, tidak kelihatan. Coba lagi. Ini cara cepatnya di sini. Ini kita klik CH. CH itu adalah properties. Properties dari sini. Kita rubah di sini. Line type skala. Sekarang 0,5. Belum terlihat. Coba lagi 0,05. Nah, baru terlihat. Jadi garis lurus, kemudian garis titik-titik banyak 3. Oke, ketebalannya juga sudah tadi ya. Oke, itu caranya. Oke, segitiga sudah, ukuran sudah. Ini saya ganti dulu ya. Kalau warnanya biru kok tidak terlihat di sini. Saya ganti jadi white aja. By layer. Oke, sudah. Harusnya di sana akan berubah juga. Nah, sudah. Ukurannya seperti ini. Nah, terakhir terkait dengan arsiran. Nah, ini kalau misalnya dalam sini kita ada arsiran untuk menandakan apa? Kurang lebih seperti itu. Kalau di sini arsiran namanya hatch. Di sini. Hatch. Nah, ini penjelasannya. Fill an enclosed area or select object with a hatch pattern or fill. Oke, sekarang kita coba masukkan hatch atau arsirannya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih bentuk arsirannya mau seperti apa. Di sini ada ANSI, ISO atau author preference. Nah, coba saya mau masukkan di sini contoh AR konkret, ini beton berarti harusnya. Oke. Kemudian objek mana yang mau dipilih? Ini ada dua cara. Ada yang pick point, ada yang selected object. Karena tadi gambar kita satu kesatuan, kita pilih selected object saja. Nah, ini objek ini yang diklik, sudah diklik, sekarang di enter. Kemudian di preview kalau mau lihat dulu. Nah, tidak terlihat. Berarti apa yang salah? Kita cek skalanya sekarang. 0,5. Preview lagi. Sudah hampir terlihat tapi kok masih belum jelas. Kita enter. Coba sekarang saya perkecil lagi skalanya. Preview. Nah, sudah terlihat. Kalau sudah oke, di enter satu kali, kemudian oke. Nah, ini sudah terlihat arsiran. Nah, ini kan masih di layernya masih di ukuran ya. Sekarang coba arsiran. Dipindah saja arsiran. Udah, ini as, ini sudah dimension ukuran. Oke. Gunanya layer itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, gunanya di sini. Jadi saya mau ngambil atau hanya mau ngopi garis merahnya saja, garis asnya saja, sehingga garis arsiran dan garis ukuran tidak usah. Nah, caranya kita hilangkan sementara, kita off-kan. Cara meng-off-kannya adalah di sini ada gambar lampu, kita klik satu kali sehingga ini mati, kemudian ukurannya juga saya matikan, kemudian oke. Dah, turn off. Jadi yang tersisa cuma garis asnya saja. Kalau saya mau ngopi ini biar enak, tinggal di copy saja. Sehingga yang lain tidak ikut. Nah, sekarang kita aktifkan kembali arsiran sama ukuran. Sudah, kembali lagi. Jadi yang tercopy cuma asnya saja. Arsiran dan dimensi dan ukuran tidak tercopy. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi layer tadi. Oke, itu coba sekarang saya lanjutkan ya. Tadi segitiga, ini segitiga sudah ya. Kemudian bentuk yang lain ya, selain segitiga adalah lingkaran misalnya. Lingkaran kita pakai
circle di sini. Ditunggu penjelasannya, biasanya ada di bawah. Create circle using a center point and a radius. Coba sekarang kita klik C sini, sorry. Kita klik circle, kemudian kita klik poinnya di sini. Nah, sekarang kita mau ukurannya berapa? Diameter ya di sini. Diameternya mau di jari-jari misalnya 1,5. Saya klik di keyboard, kemudian di enter. Sudah. Sekarang cek ukurannya benar 1,5 atau jadi 3. Nah, ini kalau diameternya jadi 3. Kalau jari-jarinya jadi 1,5. Nah, ini ada yang mengukur diameter, ada yang mengukur radius atau jari-jari. R. Nah, sekarang tinggal dimasukkan, sesuaikan layernya. Yang ini tadi ukuran sudah, yang ini sekarang as. Nah, tebalnya saya maunya tebalnya sama 0,3. Dah, itu untuk circle. Sekarang yang belum berarti arsirannya. Nah, arsiran selain bisa menggunakan ini juga bisa menggunakan perintah di keyboard. H itu H. Nah, sini H, kemudian klik, pilih dulu arsirannya mau menggunakan apa. Contoh sekarang saya mau menggunakan apa ya? Garis saja misalnya, garis tapi garis yang putus-putus ini. Udah. Nah, tadi kan sudah select object, sekarang pick point. Kalau pick point kita harus daerah mana yang mau kita ambil. Daerah sini. Nah, daerahnya sudah. Tadi sudah ada simulasinya atau sudah ada visualnya. Perubahannya, nah ini yang tinggal kita rubah. Tadi 0,05, sekarang coba 0,5. Review dulu. Udah lumayan. 0,1. Oke, 0,6. Oke, 0,7. Oke, lumayan. 0,8 sekarang. Dah. Kalau sudah oke, sudah terlihat sini. Jadi arsirannya sudah mewakili daerah ini. Oke, tadi pick point object. Ini apa ini? Ukuran. Sekarang kita pindah ke arsiran. Oke, segitiga sudah, lingkaran sudah, kemudian rectangle. Rectangle ini persegi. Entah persegi panjang atau persegi kotak. Ini rectangle. Create a rectangular polyline. Oke. Kita klik di situ, kita ambil satu titik acuan, sudah. Kemudian saya mau ukurannya pas. Ukuran pas itu cara masukkannya add 15,15 misalnya. Terlalu besar ya. Saya ulangi, rectangle, kita klik acuannya di sini, add. Ukuran pastinya 3 kali 0,4 misalnya. Dah, berarti yang 3 yang di sini, yang 4 di sini ya. Oke. Oh, ternyata saya tidak mau persegi panjangnya seperti ini, maunya memanjang ke samping. Tinggal kita rotate saja atau kita putar. Ini kalau di sini rotate, di sini perintahnya RO. Kalau di sini ini rotate object. Klik di sini, kemudian garis acunya di mana? Di sini misalnya. Kemudian mutarnya kemana? Saya maunya perpanjang seperti ini, Pak. Oke, boleh. Jadi namanya persegi panjang. Dah, tinggal kita copy. Dah, ini tinggal kita ukur. Ukur menggunakan dimensi. Sudah 4. Ini 3. Dah, sekarang garis ini kita rubah atau kita masukkan ke masing-masing layer. Ukuran sudah, ukuran sudah. Oke, sekarang saya tambahkan hatch-nya. Hatch-nya sekarang menggunakan tembok misalnya, brick. Oke, sekarang select object karena satu kesatuan ya.
Oke, sekarang preview. Nah, sudah. Oke. Ini seperti gambar tembok. Tinggal kita masukkan. Ini masuk arsiran atau layer mana. Segitiga sudah, kotak sudah, bundar sudah, kurang lebih ini gambarnya. Oke, atau ada yang terlewat? Ntar saya cek dulu. Oke, persegi panjang sudah, persegi yang belum ya. Oke, sekarang persegi kita bisa menggunakan perintah. Kalau tadi menggunakan rectangle di sini, kita juga bisa nulis di keyboard REC, rectangle key. Nah, tinggal diklik sini satu acuan, kemudian kita klik atau kita masukkan 3,3. Dah. Tinggal dipindah. Dah. Kemudian kita beri ukuran. Dah. Kemudian kita beri arsiran. Arsiran misalnya kalau kotak itu untuk beton ya misal. Atau gravel ini batuan. Sekarang selected object. Enter, kemudian kita preview dulu. Oke, sudah. Oke. Oke, ini terkait 4 gambar ruang bangun yang akan digunakan dalam penggambaran. Misal menggambar denah atau menggambar arsitektur yang lain. Itu bisa kita gunakan. Kurang lebih seperti itu perintahnya. Saya ambil kesimpulan, jadi untuk penginputannya bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan perintah keyboard, bisa menggunakan perintah menggunakan toolbar di sini. Oke, ini yang belum saya warna ya biar lebih enak. Ini saya masukkan ke as, kemudian ini arsiran. Sudah. Nah, tinggal di save. Save kalau di sini save. Kalau belum pernah di save, terserah mau di mana. Misal di sini, misal di dokumen sini. Gambar ruang. Nah, untuk file type tipenya sini AutoCAD 2010. Save. Sudah, ini kan tersimpan. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggambaran menggunakan AutoCAD. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan di kolom komentar atau nanti diskusikan di grup Google Classroom. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.